berkenan hadir. Semoga kita semua yang di sini dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tanpa kecurangan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Eka Melia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok dua kali ini. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Iman Akbar Fauzia, Muhammad Anugrah dan juga Saskia Fadila yang akan mempresentasikannya pada hari ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi pelayanan bisnis dalam pertemuan ketiga kali ini. Dan usaha yang kami pakai yaitu usaha toko ikan hias layang akuarium. Baik teman-teman, mari kita perhatikan penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama kami persilakan. Ya, di sini ada pendahuluan. Ikan hias layang tawar merupakan salah satu hewan peliharaan yang banyak digemari oleh sebagian orang. Warna dan bentuk ikan hias yang cantik serta kemudahan mendapatkan ikan hias menjadi salah satu alasan utama penggemar ikan hias memelihara ikan hias layang tawar. Memelihara ikan hias pada awalnya merupakan suatu kesenangan masyarakat yang kini sudah berkembang merambat ke dunia bisnis. Apalagi ada beberapa jenis ikan hias yang memiliki nilai jual yang tinggi. Ikan koi merupakan ikan hias favorit dan banyak digemari oleh masyarakat luas di Indonesia. Ikan koi sampai saat ini masih menjadi salah satu komoditas bernilai tinggi dalam bidang perikanan. Dan di sini juga ada rumusan masalah, yaitu apakah bisnis ini layak atau tidak berdasarkan studi kelayakan bisnisnya. Dan ada tujuan penulisan. Di sini ada untuk mengetahui apakah usaha ini layak atau tidak berdasarkan studi kelayakan bisnis. Dan juga ada pengertian studi kelayakan bisnis. Adalah penelitian yang melibatkan berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek budaya, aspek pasar, aspek pemasaran, dan aspek finansial. Studi kelayakan bisnis digunakan untuk memutuskan apakah suatu proyek atau usaha dapat dilaksanakan atau ditunda bahkan tidak dilaksanakan. Dan di sini juga ada profil usahanya, bisa teman-teman lihat. Berawal dari hobi sampai membuka usaha. Nama dari usaha ikan hias ini adalah toko ikan hias layang akuarium dengan kualitas terbaik dan juga mempunyai harga yang terjangkau. Dengan beberapa jenis ikan, pakan, aksesoris, serta perlengkapan untuk ikan hias lainnya. Usaha ini didirikan di daerah Babelan, Bekasi. Nama pemilik dari toko ikan hias layang akuarium yaitu Johan Nariko dan Riana Dewi. Dan keterangan lainnya bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya ada aspek legalitas, yaitu analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Bentuk kegiatan usaha di toko ikan hias layang akuarium merupakan usaha perseorangan. Dikarenakan usaha toko ikan hias layang ini baru 4 tahun berlangsung, lokasi usahanya juga tidak begitu besar. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Toko ikan hias layang ini belum memiliki izin usaha yang lengkap, hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Kedua, ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah banyak memberikan dukungan terhadap para pengusaha UMKM, khususnya terkait tentang perizinan usaha di bidang peternakan. Terus dukungan masyarakat mengapresiasi suatu bidang usaha yang memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat dan para konsumennya. Terus ada analisis pasar. Pada usaha toko ikan hias layang ini mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat minat masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh.
Terus analisis market share usaha ini dapat mengikuti tren yang sedang ramai di zaman modern ini. Seperti ini dikarenakan usaha ini sangat mudah dilakukan di mana saja. Dengan adanya jenis ikan yang cantik menjadikan usaha ini mempunyai peminat yang banyak. Terus ada target pasar. Target pasar usaha toko ikan hias Rayyan adalah semua status kalangan masyarakat, terutama mahasiswa dan orang yang muda kerja. Terus ada SWOT. Yang pertama ada strength. Kekuatannya, keunggulan dari toko ini adalah mampu memenuhi perizinan usaha. Selain itu pemilik memiliki potensi yang profesional terlatih dalam keahliannya masing-masing dan jenis ikan dan pakan yang lengkap. Terus opportunity-nya ada peluang dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan usaha ternak atau budidaya ikan lainnya, juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Weakness-nya yaitu usaha ini mudah ditiru dikarenakan masyarakat mempunyai macam-macam ide penjualan yang kreatif sehingga memungkinkan adanya persaingan bisnis yang sama idenya masing-masing. Dan ancamannya adalah ancaman dari usaha ini itu banyaknya pesaing yang terus bertambah dari masyarakat yang mengikuti pertumbuhan zaman seperti ini. Next, bauran pemasaran. Produknya itu jenis ikan yang kami produksi, yaitu ikan air tawar yang sangat cocok di budidaya sehingga sangat mudah untuk merawatnya. Yang kedua ada place. Lokasi usaha yaitu di sebuah ruko pinggir jalan yang terletak di Jalan Raya Pasar Babelan. Price, harganya itu tiap ikan yang dijual bermacam-macam jenis. Adanya ikan yang non lokal dan lokal, dan harganya dimulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp500.000. Nah, promosinya itu kami melakukan promosi secara langsung, salah satunya promosi mulut ke mulut. Next. Berikutnya ada jenis ikan lokal, yaitu pertama ada ikan hoki dengan harga Rp5.000 sampai dengan Rp40.000. Yang kedua ada ikan koi dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp50.000. Yang ketiga ada ikan angkat dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp200.000. Yang keempat ada ikan arowana dengan harga Rp100.000 sampai dengan Rp500.000. Yang kelima ada ikan cana yaitu dengan harga Rp20.000 sampai dengan Rp350.000. Yang keenam ada ikan kapia dengan harga Rp15.000 sampai dengan Rp85.000. Yang ketujuh ada ikan komet dengan harga Rp5.000 sampai dengan Rp15.000 per ekor. Yang kedelapan ada ikan globis dengan harga Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 per ekor. Yang kesembilan ada ikan nori dengan harga Rp5.000 per 2 ekor. Yang kesepuluh ada ikan gapi dengan harga Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Yang kesebelas ada ikan mohan dengan harga Rp25.000 sampai dengan Rp350.000 per ekor. Yang berikutnya jenis ikan lokal yaitu yang pertama ikan patin hias, lele hitam, dan lainnya dengan harga Rp5.000 per 2 ekor. Berikutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Analisis penjualan toko ikan hias Rayyan Aquarium. Dalam menjalankan usaha toko ikan hias Rayyan Aquarium ini dibentuk sebuah penjadwalan agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan ini meliputi hari kerja dan jam kerja toko ini beroperasi setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Analisis kebutuhan kerja. Bisnis ini dijalankan oleh 2 orang pemilik yang sekaligus berperan sebagai pekerja toko untuk mengawasi serta melakukan pemeliharaan ikan dan alat-alat pendukung dalam toko ini. Berikutnya ada analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama ada bidang pemasaran, yaitu menunjukkan keefektifan dalam memadamkan percakapan dengan pelanggan dan dalam pemeliharaan produk. Yang kedua ada memberikan saran dan masukan yang berguna bagi konsumen. Berikutnya bidang akuntan, mengetahui dan memahami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya. Berikutnya ada bidang pemeliharaan, yaitu memahami jenis makanan yang akan diberikan kepada ikan. Berikutnya ada aspek teknik dan teknologi. Analisa lokasi bisnis lokasi yang akan dijalankan yaitu berada di Jalan Raya Pasar Babelan yang letaknya di tepi jalan raya. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen. Analisa luas produksi.
Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menjual sekitar 5-10 ikan dari berbagai jenis. Yang berikutnya ada analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasional yaitu yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan seperti pompa akuarium, selam akuarium, filter pompa akuarium, kelistrikan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada aspek finansial. Itu ada tabelnya biaya investasi. Investasinya itu 20 juta, total biaya investasinya 20 juta. Lalu ada tabel biaya operasional. Biaya operasional satu bulannya itu 7.300.000 rupiah. Dan itu total biaya operasional dalam 1 tahunnya 87.600.000 rupiah. Lalu berikutnya ada tabel pendapatan. Pendapatan 1 bulannya itu 10.105.000 rupiah. Total pendapatan 1 tahunnya 121.260.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada tabel estimasi laba rugi. Jadi kita masukin pendapatannya itu 121.260.000 rupiah. Lalu pendapatan penyusutan itu adalah pengeluaran dari gedung dan peralatan. Jadi kita masukin 5 juta, biaya operasionalnya 87.600.000 rupiah. Laba sebelum pajaknya 28.660.000 rupiah. Pajaknya 10%, 2.860.000 rupiah. Laba setelah pajaknya 25.794.000 rupiah. Terus kita totalin aliran kas masuknya laba bersih sama penyusutan 25.794.000 rupiah ditambah 5 juta sampai dengan totalnya 30.794.000 rupiah. Lalu di sini ada aspek tabel estimasi cash flow. Jadi kita masukin dari tahun awalnya itu 2021 sampai dengan tahun sekarang 2024. Pas masuknya investasinya kita masukin awalnya itu 20 juta, pendapatannya 121.260.000 rupiah sampai dengan di tahun 2024 pendapatannya total pas masuknya juga sama. Pas masuknya pembelian aktiva tetap itu dari total biaya operasional dalam 1 tahun. Jadi 87.600.000 sampai dengan di tahun 2024. Penyusutan gedungnya 2 juta sampai dengan di tahun 2024. Penyusutan peralatannya 3 juta sampai dengan di tahun 2024. Listrik dan airnya 8 juta sampai dengan di tahun 2024. Total kas keluarnya itu total dari penyusutan gedung, peralatan, listrik dan air, jadi totalnya 13 juta sampai dengan di tahun 2024. Total kas keluarnya surplus defisitnya 108.260.000 rupiah sampai di tahun 2024. Total kas saldo kasnya 108.260.000 rupiah. Nah ini ditambah-tambah ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi kayak gitu. Aspek ekonomi dan sosial. Pertama, dampak positif ekonomi, menambah pemasukan dan membantu perekonomian owner. Kedua, membuka peluang usaha di masa yang akan datang jika toko membutuhkan karyawan tambahan. Dampak positif sosialnya yang memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, terutama konsumen mengenai jenis ikan hias dan cara merawatnya yang baik. Dan juga ada aspek lingkungan hidup. Analisa lingkungan operasional. Dari data yang diperoleh, semakin banyak masyarakat yang menggemar ikan hias, baik untuk dipelihara sendiri maupun dijual kembali. Faktor-faktor seperti keindahan ikan dan harga jual yang tinggi dan kemudahan mendapatkan ikan hias membuat masyarakat lebih gemar memelihara ikan hias. Analisa lingkungan industri. Industri ikan hias bukan merupakan bisnis baru sehingga tidak dapat dipungkiri adanya persaingan dalam industri komoditas ikan hias ini. Di Indonesia sendiri sudah banyak toko penjual ikan hias mulai dari kelas kecil hingga menengah. Namun dengan berbagai jenis ikan yang dijual serta kemudahan akses bagi konsumen membuat toko ini tetap bisa bersaing dan profitable. Analisa lingkungan industri dari bagian pembuatan pembelian
dewasa. Next, analisa lingkungan jauh dari ekonomi itu dalam data pengamatan yang dilakukan, hasil mengungkapkan daya beli dan peminatan warga yang relatif tinggi terhadap komoditas ikan hias. Terus dari bagian teknologi, peralatan yang digunakan dalam pemeliharaan ikan hias berupa pompa air, filter udara, akuarium, hingga sistem kelistrikan. Terus dari bagian ekologi, ada pemeliharaan ikan hias sendiri tidak secara langsung menyebabkan pencemaran lingkungan jika dilakukan dengan yang benar. Next, kesimpulan. Bisnis ikan hias sendiri merupakan bisnis yang cukup laris atau profitable. Di Indonesia sudah banyak penjual ikan hias yang menjual beraneka ikan. Salah satunya adalah toko ikan hias Ryan Aquarium. Dengan teknologi, keahlian, pengetahuan serta lokasi bisnis yang strategis, membuat bisnis toko ikan ini menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Next. Ini adalah foto produknya ini. Next. Nah ini ada ikan-ikannya, foto ikan-ikannya dilihat aja di selanjutnya sampai next. Nah itu ada dokumentasinya kalau bukan ini. Kita langsung saja kita ke sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau diskusi kami persilakan. Oh maaf ya, kita nggak ada bensin, jadi kalau bertanya silakan. Kasih. Ya, lihat jawaban dari pertanyaan Anda yaitu pendapatan dalam cash flow bisa tetap normal atau stabil setiap tahunnya dilakukan dengan beberapa strategi seperti diversifikasi produk atau layanan, menjaga pelanggan tetap loyal, mengelola biaya dengan efisien, melakukan perencanaan keuangan jangka panjang, dan menjaga siklus kas yang seimbang yaitu kurang lebih. Ya, Ega silakan. Kan tadi yang omset stabil itu kan omset stabil lah. Bagaimana si kalau ikan tersebut menanggulangi ada kenaikan dari harga ikan yang jamanan. Terima kasih. Tadi kan di slide 13 yang promosi dengan nama saya Dinda Farah Balkis dari kelompok takut dari kelompok ini. Kurang deket. Iya. Tadi kan di slide 13 kalau nggak salah ada yang price flash promotion gitu kan. Gua nanya yang promosi. Tadi kan di promosi cuma ada dari mulut ke mulut, cukup untuk dari mulut ke mulut promosinya. Nah itu menurut kalian cukup gak sih dari promosinya itu cuma dari mulut ke mulut, sedangkan kita tuh kayak tadi hanya word of mouth aja, promosinya cukup hanya itu aja. Ya, cukup menurut kalian. Ya.
Kalau menurut kami ya, pengamatan kami sejauh ini cukup tanpa promosi sosial. Oh iya. Udah benar. Ya jadi intinya Dinda Farah Balkis sejauh ini promosinya cukup tanpa promosi sosial media atau hanya promosi mulut ke mulut aja. Saya akan menjawab pertanyaan dari untuk menanggulangi situasi harga yang bias dan musiman. Anda bisa mempertimbangkan beberapa strategi. Yang pertama, budidaya sendiri. Memiliki fasilitas budidaya sendiri dapat membantu mengontrol pasokan dan harga. Anda dapat fokus pada ikan yang memiliki permintaan stabil sepanjang tahun. Yang kedua, melakukan pemisahan dengan peternak. Apakah perusahaan tersebut menanggulangi membudidayakan ikan sendiri? Jawabannya legal tidak, kami melakukan partnership dengan pihak lainnya. Ini kalau Seperti itu menanggulangi seperti gimana? Menanggulangi apa? menanggulangi Semuanya kayak gitu. tadi saya rasa sudah dijawab oleh Saskia. Menjawab lanjut yang menjawab gimana kayak membudidayakan atau membudidayakan ikan musiman tersebut. Nah, kalau misalnya dia tidak membudidayakan tersebut gimana? Boleh. Doa aja. Kamu mau mereka mau. Terima kasih Bang Riki. Terima kasih untuk kaos pilih ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya dan menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kedepannya. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya.